Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil diskusi dari tugas sumber daya manusia. Di sini kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Safira Kazerlina dengan acara M072. Di sini saya akan menyampaikan terkait nomor 1, yaitu bagaimana respon HR terhadap perubahan pekerjaan dalam organisasi yang terdampak oleh globalisasi. Hasil diskusi kami adalah agar organisasi dapat menghadapi globalisasi, maka diperlukan pertimbangan bagaimana menggabungkan strategi SDM dengan strategi perusahaan. Nah, ada 2 topik internasional yang harus dipertimbangkan dan sering menjadi dasar strategi SDM yang dikembangkan untuk mendukung strategi organisasi. Strategi tersebut yaitu strategi lepas pantai dan strategi kepegawaian global. Pertama, strategi lepas pantai ini adalah bagaimana perusahaan menuju ke negara yang memiliki upah rendah atau dengan tujuan meminimalisir cost, tapi tetap dapat mendukung efektivitas dan efisiensi dari perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada strategi kepegawaian global. Strategi ini adalah bagaimana perusahaan menempatkan warga asal dari perusahaan tersebut untuk menjadi kepala atau memiliki kapabilitas dalam mengambil keputusan dalam perusahaan di negara yang dituju. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan tetap terkendali dan terkontrol oleh negara asalnya. Lalu untuk pegawai-pegawai yang lain akan direkrut dari negara yang dituju tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya nomor 2 akan dibahas oleh Anissa Febrianti. Terima kasih. Oke, baik, saya Anissa Febrianti dengan NIM akhir 161 ingin menjelaskan mengenai hasil diskusi kelompok kami. Di sini ada pertanyaan tentang langkah-langkah apa yang dapat diambil oleh para profesional HR untuk memastikan merger dan akuisisi berhasil, serta bagaimana HR dapat membantu selama proses integrasi tersebut. Nah, jadi tujuan merger atau akuisisi sendiri itu untuk menghasilkan pertumbuhan dengan menggabungkan dua perusahaan yang sudah ada dan menciptakan perusahaan yang lebih kompetitif, di mana agar penggabungan perusahaan tersebut dapat berhasil ada beberapa langkah. Yang pertama itu sebelum integrasi. Di sebelum integrasi itu kita harus menentukan apakah organisasi tersebut bagus atau cocok untuk diakuisisi. Nah, untuk melakukan tersebut itu perlu dilakukannya proses uji kelayakan yang ketat. Nah, hal tersebut dapat membantu manajer mengetahui aset dan liabilitas perusahaan yang akan ditargeti. Nah, dalam memastikan apakah perusahaan tersebut memiliki resiko serius atau tidak, serta sebagai upaya membantu perusahaan dalam mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan memungkinkan para manajer dalam perencanaan transisi yang teratur. Nah, dalam langkah ini, tugas profesional HR sendiri yaitu meninjau isu-isu mengenai kepatuhan hukum dan kewajiban kontrak kerja, serta HR harus menilai kebijakan SDM yang digunakan dalam perusahaan, terus talenta karyawan dan juga budaya organisasi itu sendiri. Nah, selanjutnya itu tahap selama integrasi. Pada tahap ini adalah masa di mana awal transisi perusahaan mengalami kekacauan, ya karena itu adanya perbedaan perilaku dan budaya pada masing-masing organisasi. Maka daripada itu, perusahaan itu perlu melakukan komunikasi yang sesering mungkin, terus hotline karyawan kepada perusahaan, serta adanya bimbingan para manajer dalam berkontribusi terhadap retensi dan loyalitas karyawan selama masa-masa awal transisi. Nah, pada masa ini, para manajer juga berfokus pada dalam mengidentifikasi talenta utama karyawan, serta mempertahankan karyawan yang dibutuhkan dengan cara memberikan kompensasi yang menarik kepada karyawan selama masa integrasi. Nah, tugas HR sendiri itu untuk mengomunikasikan protokol yang telah dibuat ke seluruh anggota tim terkait. Nah, HR juga berkewajiban untuk menyampaikan strategi bisnis yang menjadi tujuan dari proses penggabungan dua atau lebih perusahaan. Nah, selanjutnya itu adalah tahap pasca integrasi. Nah, biasanya di awal bulan dalam tahap pasca integrasi ini sangatlah penting. Kenapa? Karena di mana perusahaan budaya yang dimulai sejak awal harus dipertahankan untuk membawa seluruh karyawan ke satu organisasi mentalitas. Nah, di sini itu manajemen dan pengembangan bakat
serta sistem kompensasi gabungan dapat memperkuat organisasi baru yang bersatu. Namun, kegagalan dalam memadukan tenaga kerja secara efektif dan melampaui kepentingan bersaing dapat merugikan manajer. Maka dari itu, perlunya menghilangkan hambatan dalam praktik-praktik perusahaan sebelumnya dan menerapkan praktik terbaik dari kedua perusahaan sehingga dapat memberikan rasa berharga dan penting pada karyawan. HR pun ikut berpartisipasi dalam rapat yang membahas tentang proses merger dan akuisisi tersebut agar kinerja perusahaan dapat sesuai dengan rencana awal yang telah disepakati antar perusahaan. Cukup sekian penjelasan mengenai hasil diskusi kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman kami. Saya Ramadika Haikal dengan AKHIREM 148 akan menjawab soal nomor 3. Yaitu soalnya bagaimana sebuah organisasi dapat menjaga citranya saat menghadapi kelebihan talenta. Jika pemutusan hubungan kerja diperlukan, apa yang akan Anda rekomendasikan agar manajer dapat memastikan bahwa karyawan yang tersisa tetap berkomitmen dan produktif? Untuk hasilnya, ketika sebuah organisasi menghadapi kelebihan talenta, maka manajer bisa melakukan beberapa hal untuk memastikan citra organisasi tetap terjaga dan karyawan yang tersisa tetap berkompeten dan produktif. Yang pertama, berikan informasi yang jelas dan transparan terkait alasan dibalik pemutusan hubungan kerja dan bagaimana keputusan tersebut akan mempengaruhi karyawan dan organisasi yang tersisa. Kemudian, memberikan penawaran konseling di tempat kerja bagi karyawan yang terkena dampak dari pemutusan hubungan kerja. Mengapa? Karena dari karyawan yang terkena efek dari pemutusan hubungan kerja akan berpengaruh dalam beberapa hal, itu seperti ekonomi, kemudian keluarga dan lainnya. Agar dari yang karyawan diputus hubungan kerja itu dapat melanjutkan ke kerja yang lainnya. Kemudian berikan kesempatan pada karyawan tersisa untuk mengambil tanggung jawab baru dan memberikan pekerjaan yang lebih menantang untuk mengasah kemampuan mereka. Kemudian berikan kesempatan pada karyawan yang tersisa untuk mengambil tanggung jawab baru dan memberikan pekerjaan yang lebih menantang dan mengasah kemampuan mereka. Karena dengan hal ini akan menjaga citra dari karyawan dan sebuah perusahaan. Kemudian berikan pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk karyawan yang tersisa agar mereka dapat meningkatkan kinerja mereka dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi. Yang terakhir, berikan penghargaan dan pengakuan kepada karyawan yang tersisa untuk memotivasi mereka agar memperkuat komitmen mereka terhadap organisasi. Jika pemutus hubungan kerja diperlukan, manajer harus memastikan bahwa mereka memperlakukan karyawan dengan adil dan menghormati mereka. Hal ini dapat membantu meminimalkan dampak negatif pada karyawan yang tersisa dan memastikan bahwa mereka tetap berkompeten dan produktif. Saya Dian Nurul Lail dengan akhir NIM 018 ingin menjawab pertanyaan nomor 4. Yang soalnya, sebagai manajer SDM di perusahaan multinasional, Anda ingin mengidentifikasi kompetensi SDM yang penting bagi perusahaan global. Kunjungi web World Federation of People Management Association atau www.wfpma.com untuk meneliti topik ini dan mengidentifikasi perbedaan kumpulan pengetahuan di berbagai dunia. Oke, jawabannya, sebagai manajer SDM di perusahaan multinasional, Anda pasti ingin memastikan bahwa kompetensi SDM yang penting bagi perusahaan global Anda itu dapat tercakup dengan baik. Kompetensi yang mungkin penting yaitu seperti kepemimpinan strategis, kemampuan beradaptasi dengan perubahan global, manajemen keberagaman, dan pemahaman mendalam tentang hukum tenaga kerja internasional. Selain itu, kemampuan untuk berkolaborasi dengan berbagai budaya dan bahasa akan menjadi nilai tambah besar dalam lingkungan multinasional. Nah, dalam mengidentifikasi SDM yang penting dalam perusahaan multinasional, perlu memperhatikan beberapa variabel. Nah,
Variabel yang pertama adalah menganalisis lingkungan eksternal perusahaan. Pada lingkungan eksternal, manajer perlu mengidentifikasi faktor yang ada di luar perusahaan. Nah, misalnya kebijakan pemerintah mengenai peningkatan kualitas ketenaga kerjaan. Sedangkan variabel internal adalah variabel yang menganalisis faktor yang ada di dalam perusahaan. Contohnya seperti kebijakan manajer SDM dalam menerima calon tenaga kerja dengan kompetensi yang memiliki wawasan pengetahuan global, mempunyai pengalaman, pemahaman akan teknologi, menguasai banyak bahasa, dan mampu berinovasi untuk bersaing di era globalisasi, serta memiliki pemahaman akan keberagaman latar belakang, sehingga dapat terhindarkan dari berbagai macam perpecahan di dalam tubuh perusahaan. Nah, dalam meneliti topik ini, WFPMA bisa dijadikan untuk mengidentifikasi pengetahuan kebutuhan global SDM seperti contohnya, seorang HR harus memiliki pengetahuan tentang organisasi dan strategi-strategi di mana mereka harus mempunyai pemahaman finansial, teknologi, dan segi-segi dari industri serta organisasi tersebut. Nah, kapabilitas yang harus dimiliki sumber daya manusia yaitu harus mampu mempengaruhi orang lain dan mengendalikan perubahan dalam sebuah organisasi. Profesional SDM mungkin membutuhkan banyak pengetahuan tentang hukum pekerjaan, hukum pajak, sistem keuangan, sistem statistik, dan sistem informasi. Dalam semua kasus, mereka membutuhkan pengetahuan dalam semua kasus, mereka membutuhkan pengetahuan yang ekstensif tentang Dalam semua kasus, mereka membutuhkan pengetahuan yang ekstensif tentang peraturan kesetaraan kesempatan kerja serta peraturan jam kerja dan gajinya. Jika mereka ingin berhasil dalam bidang tersebut, mereka harus terus memperbarui pengetahuan mereka. Nama saya Muhammad Anaya Pratama dengan akhiran 077 akan menjelaskan terkait pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya adalah, proses apa yang digunakan untuk mengidentifikasi komponen proses perencanaan strategi sumber daya manusia? Jawabannya, kita akan menggunakan salah satu proses analisis, yaitu SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Karena kita akan menganalisis segala macam komponen yang diperlukan untuk mengekspansi perusahaan. Pada dasarnya, manajemen sumber daya manusia yang strategis mengacu pada penggunaan praktik manajemen sumber daya manusia yang tepat untuk mendapatkan atau mempertahankan keunggulan kompetitif. Prosesnya dimulai dengan mempertimbangkan rencana organisasi dan analisis lingkungan, yang digunakan untuk mengembangkan strategi analisis lingkungan untuk mengidentifikasi konteks di mana human research beroperasi adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Lalu, kemungkinan tenaga kerja yang tersedia dievaluasi dengan mengidentifikasi tenaga kerja internal dan eksternal. Proses dari pemindahan lingkungan melibatkan penilaian kondisi lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi organisasi. Lingkungan eksternal mencakup tren industri, persaingan, dan perubahan di luar organisasi yang dapat mempengaruhi strategi sumber daya manusia. Sedangkan lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan organisasi. Lingkungan internal dari perspektif sumber daya manusia mencakup kualitas dan kuantitas talenta, budaya organisasi, dan saluran talenta serta kekuatan kepemimpinan. Selain itu, ada juga proses-proses yang digunakan dalam mengidentifikasi komponen dalam perencanaan strategi sumber daya manusia. Yang pertama, ada identifikasi kebutuhan sumber daya manusia masa depan, yaitu dengan menentukan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan berdasarkan tujuan dan strategi organisasi. Pertimbangkan apakah perlu mengembangkan kompetensi baru, merekrut talenta baru, atau merancang program pelatihan khusus. Yang kedua, ada konsultasi dan kolaborasi. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses identifikasi komponen perencanaan strategi sumber daya manusia, termasuk manajemen senior, unit bisnis, dan departemen sumber daya manusia, konsultasi dan kolaborasi akan memastikan bahwa rencana tersebut relevan dan mendapatkan dukungan dari seluruh organisasi. Yang terakhir ada implementasi dan evaluasi. Setelah komponen perencanaan strategi sumber daya manusia teridentifikasi, lakukan implementasi rencana dan terus evaluasi keberhasilannya.
Sesuaikan rencana jika diperlukan untuk mengatasi perubahan dalam lingkungan organisasi atau eksternal. Dengan begitu, proses-proses ini membantu kita untuk mengidentifikasi komponen kunci dalam perencanaan strategi sumber daya manusia dan memastikan bahwa strategi sumber daya manusia terintegrasi dengan baik dan memungkinkan perusahaan untuk melakukan ekspansi keluar daerahnya. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 5B. Pertanyaannya adalah, tujuan strategis perusahaan apa lagi yang harus diintegrasikan dan didukung oleh rencana strategis sumber daya manusia? Jawabannya adalah, selain tujuan ekspansi ke Tiongkok, rencana strategi sumber daya manusia juga harus mendukung tujuan strategis perusahaan secara keseluruhan. Ini mungkin termasuk, yang pertama, tujuan pertumbuhan pendapatan. Bagaimana sumber daya manusia dapat membantu meningkatkan pendapatan perusahaan secara keseluruhan, termasuk pendapatan dari pasar global di Tiongkok. Yang kedua, ada tujuan efisiensi operasional, yaitu bagaimana sumber daya manusia dapat membantu meningkatkan efisiensi organisasi operasional di Tiongkok, seperti manajemen rantai pasokan atau produksi yang lebih efisien. Yang ketiga, tujuan keberlanjutan, yaitu bagaimana sumber daya manusia dapat mendukung inisiatif keberlanjutan perusahaan di Tiongkok, seperti pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan atau tanggung jawab sosial perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa penting untuk mengintegrasikan rencana strategi sumber daya manusia dengan tujuan strategis perusahaan secara keseluruhan, agar dapat mencapai keberhasilan dalam ekspansi global ke Tiongkok. Terima kasih.